Football Universe. Di Italia, sepak bola sebenarnya telah dimainkan sejak abad ke-14. Permainan tradisional Italia ini dinamakan Calcio Fiorentino atau Calcio Storico. Di permainan ini pemain boleh menggunakan kaki, tangan, tinju, tendangan kungfu, bahkan sampai bergulat guna menempatkan bola ke gawang atau target akhir. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dari daerah yang mendekati gawang terdengar teriakan, "Ayo pertahankan bola! Lihat celah mereka! Jangan lengah!" Terlihat ada 4 orang kiper yang meneriaki pemain-pemain di depan mereka untuk bersiap menyerang. Ada 8 orang pemain tengah yang saling mengoper bola menggunakan tangan atau kaki dan fokus pada celah yang diciptakan pemain depan. Sementara itu terjadi pertarungan sengit di lini depan antara kedua tim. Mereka saling meninju, menendang, bahkan bergulat agar lawan mereka bisa dijatuhkan guna memberikan celah bagi pemain tengah mendekat ke gawang lawan dan mencetak gol. Terlihat beberapa pemain berdarah, terjatuh di lapangan, dan beberapa masih sibuk berkelahi. Tetapi hal ini bukanlah pelanggaran di permainan ini, dan malah menjadi bagian dari taktik tim. Permainan ini adalah sepak bola tradisional Italia yang dikenal dengan sebutan Calcio Fiorentino. Sepak bola saat ini yang kita ketahui adalah permainan antara 11 melawan 11 pemain yang berlangsung selama 2 kali 45 menit di lapangan yang berukuran 60 kali 120 meter. Dengan hanya boleh menggunakan kaki atau kepala untuk memainkan bola. Tim yang berhasil mencetak gol terbanyak akan memperoleh kemenangan. Permainan sepak bola mulai distandarisasi pada tahun 1863 saat Football Association Inggris didirikan. Dan dari sinilah standar sepak bola yang kita pakai sampai sekarang mulai dikembangkan. Tetapi di daratan Italia pada abad ke-14, sebenarnya sepak bola dalam bentuk tradisional telah berkembang sangat baik. Permainan ini bahkan menjadi sangat populer dan ditonton banyak orang. Berikut sejarahnya. Pertandingan bola atau dalam bahasa Italia disebut calcio. Dahulu diselenggarakan untuk para bangsawan kaya yang bermain di setiap malam Prapaskah. Bahkan waktu itu petinggi Katolik Paus seperti Paus Clement VII, Paus Leo VIII, dan Paus Urbanus IX memainkan olahraga ini di kota Vatikan. Permainan calcio ini bukanlah olahraga biasa, tetapi butuh fisik yang sangat prima karena untuk mencetak gol, kedua tim perlu saling berhadapan dengan cara yang agak kasar. Seiring perkembangan waktu, variasi Calcio Fiorentino dimainkan pada abad ke-15 di Sungai Arno pada tahun 1490. Permainan di sini tergolong cukup ekstrim karena dimainkan di musim dingin saat air sungai membeku dan lapangan tempat bermain adalah hamparan es beku. Kemudian awal mula olahraga ini menjadi terkenal adalah saat kota Florence mengadakan pertandingan pada tanggal 17 Februari 1530. Waktu itu para kesatria kota Florence berhadapan dengan pasukan kekaisaran yang dikirim oleh Charles V. Pertandingan yang bertajuk Permainan Agung ini dimainkan di Piazza Santa Croce. Yang boleh memainkan permainan ini waktu itu hanyalah tentara dan kesatria terpilih serta para bangsawan. Pada tahun 1574, Henry III dari Prancis khusus datang ke Florence untuk memainkan permainan ini. Sejak saat itu, Calcio Fiorentino mulai digemari para bangsawan di Italia dan sekitarnya. Mulai dari saat tersebut, setiap tahun di tanggal 17 Februari, kota Florence, Italia menyelenggarakan Calcio Fiorentino yang bertajuk Partita dell'Assedio di Piazza Santa Croce. Permainan ini terus berkembang sampai pada abad 17 menjadi permainan resmi di Istana Italia.
Tetapi karena penggemar dari permainan ini bukan hanya kaum bangsawan, maka pada era diktator Mussolini, permainan ini boleh dimainkan oleh seluruh warga Italia, termasuk kaum non-bangsawan. Calcio Fiorentino atau sepak bola tradisional Italia ini dimainkan di tengah kota Florence, atau tepatnya di Plaza Santa Croce, di arena yang berukuran 100 x 50 meter. Lapangan tempat pertandingan bukan beralaskan rumput, tetapi hanya tanah berpasir biasa. Sebuah garis tengah memisahkan lapangan menjadi dua bagian, dan di akhir tiap bagian terbentang gawang sepanjang lebar lapangan. Permainan dimainkan selama 50 menit oleh dua tim yang beranggotakan masing-masing 27 pemain. Tidak ada pemain cadangan di permainan ini, dan 27 pemain tersebut semuanya adalah pemain utama. Terdapat 4 posisi yang dimainkan setiap pemain di tiap tim, yaitu posisi pertama penjaga gawang atau kiper yang disebut Datori Indierto. Posisi ini dimainkan oleh 4 orang pemain di setiap tim. Jadi bukan hanya satu kiper, tetapi di permainan ini gawangnya dijaga 4 orang. Posisi kedua adalah posisi bek utama atau disebut Datori Inasi yang dimainkan oleh 3 pemain di setiap tim. Lalu posisi ketiga adalah posisi gelandang yang dimainkan oleh 5 pemain. Serta terakhir, posisi yang paling berbahaya yaitu posisi fighter atau pemain depan yang disebut Iniazi or Corridor. Pemain depan ini dimainkan oleh 15 pemain di tiap tim. Sementara itu ada juga kapten tim yang tidak ikut bermain, melainkan berdiri di samping lapangan dekat garis tengah dan berfungsi mengarahkan para pemain di timnya untuk bertahan atau menyerang, serta kadangkala masuk lapangan untuk menenangkan pemain yang berkelahi terlalu brutal. Setiap pemain tidak menggunakan nomor punggung, tetapi dikenal dari setiap simbol yang digunakan, misalnya simbol singa, kunci, naga, bintang, dan sebagainya. Pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit dan 6 orang hakim garis. Wasit akan melemparkan bola di garis tengah sebagai pertanda pertandingan dimulai. Salah satu tim akan mendapatkan giliran menguasai bola pertama. Saat tim sedang menguasai bola, lini depan kedua tim langsung melakukan perkelahian. Tujuan dari perkelahian tersebut adalah untuk sebanyak mungkin menjatuhkan pemain depan lawan, agar terdapat celah yang terbuka guna pemain tengah dapat lewat dan mendekati gol lawan. Pemain tengah yang berhasil menembus barisan penyerang lawan akan berhadapan dengan pemain tengah dan bek-bek lawan. Di sini taktik dan strategi sangat dibutuhkan agar pemain tengah yang sedang membawa bola tidak diterjang dan dirampas bolanya. Dia bisa sesegera mungkin menendang atau melempar bola ke arah gawang lawan. Tetapi jika bola tidak mengenai sasaran, maka lawan boleh menguasai bola tersebut. Setiap kali gol tercipta, kedua tim akan bertukar tempat. Setelah 50 menit, tim yang mencetak paling banyak gol akan keluar sebagai pemenang. Hadiah untuk pemenang dari pertandingan ini adalah seekor sapi utuh. Tetapi seiring berkembangnya waktu, maka hadiah tersebut diubah menjadi hidangan makan malam untuk seluruh tim yang menang dan ditraktir oleh tim yang kalah. Sampai saat ini pertandingan ini selalu dilakukan di kota Florence, Italia, sebagai bagian dari festival tahunan di sana. Pelestarian olahraga ini juga terus dilakukan karena merupakan salah satu nilai sejarah dari cikal bakal lahirnya sepak bola modern yang juga sangat digemari warga Italia.